kalian yang hanya dengan nasab itu kalian banggakan, akan tetapi di balik itu tidak ada kalian menyambungkan nasabnya dengan nasab aku. Ainal muttaqun? Maka kelak yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka orang yang telah takwanya sempurna kepada Allah, mereka orang yang taat kepada Allah. Ainal muttaqun? Ujar Allah Subhanahu wa taala pada saat itu kelak di yaumil qiyamah, yang dikiau mana orang yang bertakwa, itu nasabku, mana mereka? Bukan pada saat itu yang dikiau oleh Allah Subhanahu wa taala, aina sahibul amwal, aina sahibut tijarah, aina ulatul umur, ainal malik? Kada dikiau mana para penguasa-penguasa semasa di dunianya, mana para saudagar-saudagar semasa di dunianya, mana para bubuhan orang sugih, sini. Tapi yang dikiau oleh Allah Subhanahu wa taala, ainal muttaqun? Mana orang-orang yang semasa di dunianya berusaha selalu bertakwa kepada saya? Mana orang-orang yang semasa di dunianya selalu memingkutkan nasabnya kepada nasab saya, yang selalu taat, yang selalu takwa kepada saya, kepada Allah Subhanahu wa taala? Pada saat itu dia akan diangkat oleh Allah, dimuliakan oleh Allah, dibanggakan oleh Allah di hadapan semua manusia. Di tengah-tengah banyak manusia dicampakkan oleh Allah yang hanya mereka membanggakan nasabnya saja, membanggakan kedudukannya saja, tapi mereka tidak bangga dengan kedudukan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang bangga dengan kedudukan takwa kepada Allah semasa di dunianya, yaitu dalam menjalankan selalu ketaatan kepada Allah, akan dibanggakan oleh Allah kelak di yaumil qiyamah. Walamma ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Mu'adzan ila al-Yaman, di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz, ya, salah satu sahabat Rasulullah, ilal Yaman, diutus untuk pergi ke Yaman. Kharaja ma'ahu liwasiyahu wa Mu'adz rakibun. Maka dari dalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpati Mu'adz sebelum tulak ke Yaman, ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat kepada Mu'adz di saat Mu'adz detik-detik hendak tulak ke Yaman dengan menggunakan rakibun, kendaraannya, wa Rasulullah yamshi tahta rahilatihi, sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihiga beliau, di sampingnya, di samping kendaraannya. Jadi sebelum tulak, ya, berwasiat dulu Rasulullah kepada Mu'adz. Falamma faraga qala ya Mu'adz, di saat sudah sampai keluar hendak tulak, kata Rasulullah, ya Mu'adz, innaka asa an la talqani ba'da 'ami hadha. Wahai Mu'adz, mungkin setelah pertemuan ini engkau akan meninggalkan saya pergi ke Yaman menjalankan tugas, dan setelah tugas Anda selesai tahun yang akan datang, Anda tidak bisa melihat saya lagi. Ini menunjukkan pertemuan yang terakhir buat kita. Wala'allak tamuru bimasjidi wa qabri. Dan mungkin setelah pertemuan ini berikutnya engkau hanya akan berjalan di atas kuburanku saja. Engkau hanya akan berjalan masuk ke masjidku saja. Artinya ini terakhir sudah, wahai Mu'adz, kita berjumpa, kau jalankan tugasmu. Fabaka Mu'adz khasha'an li firaqi Rasulillah. Pada detik itu pula Mu'adz bercucuran air matanya, kada sanggup, ya, mendengar apa yang telah disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, menandakan daripada sampaiannya itu, penyampaiannya itu
tanda-tanda perpisahan antara Mu'adz dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa tidak sedih? Orang yang selalu ada di hatinya, selalu ada di higanya, selalu bersamaan dengannya, seiring serangka satu perjuangan. Sementara ada ucapan-ucapan yang mengarah kepada perpisahan. Pasti akan menangis, pasti akan sedih. Nangis sejadi-jadinya itu Mu'adz pada saat itu. Di tengah-tengah tangisan Mu'adz, thumma iltafatah sallallahu alaihi wasallam nahwal Madinah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memandang kota Madinah. Seraya menyatakan Rasulullah, inna ahla baiti haula yarawna annahum aulan nas bi. Wahai Mu'adz, sesungguhnya keluargaku mereka mengira mereka memandang diri mereka lebih mulia daripada manusia sekalian. Wa inna aulan nas bi al-muttaqun. Sementara orang yang paling mulia, orang yang paling utama, orang yang paling istimewa di hadapanku adalah mereka orang yang takwa. Man kanu wa haitsu kanu, kata Rasulullah. Siapapun orangnya dan dari manapun asalnya, di mana mereka takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka orang yang paling dekat dengan aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwasanya meskipun keluarga kalau tidak takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menjamin dengan ikatan keluarganya. Salah satu bukti, salah satu contoh, Nabi Allah Ibrahim dengan ayahnya. Ini putranya Nabi, ayahnya pembuat berhala. Nabi, ayahnya pembuat berhala. Apakah dengan ikatan nasab ini akan tersambung kepada Allah? Yang tersambung kepada Allah takwanya. Nabi Allah Ibrahim takwa kepada Allah sampai kepada Allah. Dia mulia di dunia dan mulia kelak di akhirat. Sementara ayahnya, ya, yang dimana sebagai tukang pembuat berhala dan pembisnis berhala, ya, terpisah dari Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Begitu juga, ya, Nabi Allah Nuh alaihi salam dengan Kan'an, putra beliau. Ini nasab juga ini. Ya, nasab juga. Siapa yang tidak senang dengan anaknya, siapa yang tidak cinta dengan anaknya? Ya, walaupun bagaimana dan keadaannya kayak apa itu, si anak tetap dicintai, disayangi. Ya, sampai Nabi Allah Nuh ketika masuk ke dalam kapal, sementara anaknya Kan'an tidak mau masuk. Dari kecintaan seorang ayah kepada anak, dia, anakku Kan'an, Kan'an, ayo mari sini ikut dengan abah nak. Dak, sa'awil jabal. Ya, saya yakin saya akan selamat. Saya kadang mau umpat dengan ayah. Ya, silakan ayah masuk ke kapal, silakan ayah tolak. Saya akan sa'awil jabal, akan naik ke gunung. Banyu kada sampai ke atas gunung sana. Memangnya buatan manusia itu banyu. Ya, ternyata tidak seperti mana yang disampaikan Kan'an. Dengan sekejap itu banyu, ya, tambah naik dan tambah sampai kepada dirinya dan menyeret dirinya sehingga tiada. Kata Allah, Kan'an bukan anakmu. Terpisah. Ya, terpisah. Jadi disinilah, ya, nasab tidak menjadi tolak ukur. Yang menjadi tolak ukur itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa. Boleh kita bangga dengan kita punya nasab. Kita seorang keturunan guru, seorang keturunan raja, seorang keturunan pejabat tinggi yang baik dan sebagainya. Bukan daripada jabatannya yang harus kita banggakan, ketakwaan yang harus kita banggakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kalau kita memang sudah keturunannya bagus, kemudian diperbagus lagi dengan takwa kepada Allah, ini yang luar biasa. Bukan hanya wah bangga, oh ayahku ikan tahu. Nah, ayahku ini seorang menteri, ayahku seorang gubernur, ayahku seorang presiden, ayahku seorang pejabat, ayahku seorang yang sugih, saudagar dan sebagainya. Itu ayahmu, kamu gimana? Nah, ayahku masya Allah baik, khair. Ya, kamu bukan ayahmu, kamu. Kalaunya kamu bisa seperti ayahmu, ayahmu seorang yang takwa kepada Allah, seorang yang selalu beramal soleh, kamu mengumpati ayahmu, kamu akan mendapatkan dua sisi. Mendapatkan keistimewaan nasab yang tersambung dengan ayahmu, dan mendapatkan sisi berikutnya nasab takwa yang bersambung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga engkau menjadi orang yang mulia. Mulia dengan nasab yang sampai kepada orang tuamu, di mana orang tuamu leluhurmu, orang-orang yang hebat, orang-orang yang masya Allah. Dan nasab sampai kepada Allah yang Allah ciptakan dengan ikatan takwa kepadanya, kamu akan diangkat dan dimuliakan serta diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Luar biasa. Man kanu wa haitsu kanu, siapapun orangnya, ujar Rasulullah, dari manapun asalnya, meskipun dari gunung sana, dari kampung sana, yang tidak ada kendaraan di sana, yang tidak ada pasar di sana, dia hidup yang tidak mengenal dengan perubahan zaman yang serba canggih, tidak berisi HP, tidak berisi kendaraan, tidak berisi sepeda motor, dia hidup sorangan. Ya, dia tengah-tengah gunung sana, dia beribadah kepada Allah, dia adalah jauh lebih baik daripada yang hidup di kota, yang gawiannya, kerjaannya hanya maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fil Ihya, di dalam kitab Ihya yuqalu, yaitu Al-Imam Ghazali, yuqalu inna imra'atal aziz qalat li Yusuf alaihi salam, ya Yusuf, innal hirsa wa syahwata sayyara al-muluka abida, wa sabra wa taqwa sayyara al-abida muluka. Masya Allah, ini kata-kata mutiara dari seorang istri Abdul Aziz, penguasa Mesir pada saat itu. Ya, di mana Nabi Allah Yusuf pada saat itu hanya sebagai ya anak angkat, ya, hanya abid, ya, abid ini budak, ya. Jadi apa namanya, keluarga besar Abdul Aziz menukar Yusuf yang dijual sama orang, didapatkan dari sumur tadi itu, ya, dijual kepada keluarga besar penguasa, raja. Kata istri Abdul Aziz tadi, ya, kepada Yusuf alaihi salam, wahai Yusuf, katanya, sesungguhnya orang yang rakus, hiris itu rakus, orang yang rakus, orang yang tamak, orang yang selalu mengumpati syahwatnya, sayyarul muluk abida, meskipun dia penguasa, meskipun dia pejabat, meskipun dia ini seorang pemimpin, tapi pada hakikatnya dia ini adalah hamba, ya, budak. Dia atur dengan waktunya, lupa dengan Allah, dia mengabaikan waktu dengan Allah, dia hanya mengedepankan, ya, bisnisnya dia, urusannya dia. Waktu sholat, aduh, ini Pak, kita rapat dulu. Iya, kita rapat dulu, selesaikan dulu. Ya. Waktu, ya, ibadah, waktu amal soleh, waktu bersosial, waktu silaturahmi, habis semuanya. Dengan apa? Urusan, bisnis. Ya, jadi diperbudak, tidak tahu dia kalau dia diperbudak sama dunianya, sama kedudukannya, ya, sama hartanya, diperbudak. Dia tidak tahu, dia tidak sadar. Meskipun pakai dasi, ya, pakai sepatu, bajunya rapi, oto harat, kemana-mana dikawal, lima, ya, waduh, pintu dibukain, subhanallah,
Masuk rumah dikawal, masuk ke jamban aja dikawal. Beherat dihadangi di luar. Masya Allah. Ya. Tapi waktunya semuanya. Jangankan untuk Allah, sagan bini kada besi waktu, sagan anak kada besi waktu. Habis rapat, meeting, urusan, itu aja kisahnya tuh. Bang, ayo kita kemanakah? Ke pantai kah? Ajak keluarga. Aduh, ini sibuk nih urusan ini. Masih ada gawian di sana, masih ada meeting di sana, masih ada urusan di sana. Iya, anaknya tidak dihirani lagi, bininya tidak dihirani lagi. Apalagi Allah Subhanahu wa taala sibuk dengan urusan yang dikejar nominal uang, yang dikejar kedudukan, yang dikejar harta. Masya Allah, kada ada cukupnya. Kata istri seorang raja Malik Abdul Aziz pada saat itu di negara Mesir, tidak lain orang yang demikian itu sekalipun penampilannya oke, tapi kedudukannya tidak oke. Kayak ini jadi kedudukannya. Abid, itulah hakikatnya hamba. Allah, hamba dia. Was-sabra wat-taqwa. Sementara orang yang sabar, sementara orang yang takwa. Sayyaral abid, meskipun dia seorang abid, seorang hamba. Ya, bukan orang sugih saya, bukan pejabat saya. Ya, bukan saudagar saya biasa-biasa. Ya. Biasa-biasa saya, mungkin pemulung saya ini. Ya, akan tetapi dia sabar, dia menerima kodrat dari Allah Subhanahu wa taala. Dia berusaha. Ya, luar biasa. Dia takwa, waktu sembahyang dia sembahyang. Waktu dengan keluarga dia kumpul dengan keluarga. Waktu dengan anak dia kumpul dengan anak. Waktu silaturahmi dia jalankan silaturahmi. Waktu bersosial dia berbagi kepada orang meskipun tidak seberapa nilainya, tapi ya itulah kehebatan dia bisa membagi waktu, di mana untuk sosial, di mana untuk silaturahmi, di mana untuk sholat, di mana untuk kumpul dengan istri, di mana untuk kumpul dengan anak. Subhanallah, diwarnai hidupnya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata seorang perempuan yang bijak tadi, itulah pada hakikatnya si hamba tadi itu adalah raja di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mulia di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar. Dia mulia di mata Allah. Ini kata daripada istri Abdul Aziz, sehingga ya ini menjadi perempuan yang istimewa, pada akhirnya menjadi istrinya, ya, menjadi istrinya Nabi Allah Yusuf alaihi salam, ya, Zulaikha. Faqala Yusuf, qala Allah Ta'ala, innahu man yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya orang yang bertakwa, orang yang sabar di dalam menjalankan ketakwaannya kepada Allah, fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin, tidak bakalan menyia-nyiakan sedikit pun pahala dari apa yang mereka lakukan. Berbuat kebaikan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah. Termasuk kita sekarang lagi diuji, lagi dicoba. Ya. Ujian dan cobaan bukan berarti harus meninggalkan sholat, bukan berarti harus jauh dari Allah dengan kita tidak hadir ke majlis, tidak mau berzikir, tidak mau bersolawat, tidak mau bersilaturahmi, tidak mau berbagi dengan alasan corona. Dah bisa. Tetap ibadah dijalankan sesuai dengan yang menjadi kadar kemampuan kita dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya sabar. Dalam kondisi dan situasi apapun tetap eksis kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya sabar. Ya, wa basyiris sabirin, sehingga sampailah tiba kabar gembira kepada kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kesabaran kita. Ya, berarti dibalik daripada ujian itu ada kesenangan nantinya. Sekarang kita susah mau keluar negeri, apalagi keluar antar daerah aja susah sekarang. Ya, susah mau keluar antar daerah nih. Ya, harus ada syarat ini, syarat itu dan sebagainya. Akhirnya sudah, aku kadang mau keluar lah. Ya, banyak syaratnya sudah.
Di sini aja sudah. Langsung sabar aja sudah. Nanti ya, insya Allah sudah diangkat oleh Allah ini virus corona, bebas lagi kita bisa kemana-mana. Seperti itu. Qala Sahalu bin Abdillah rahimahullah, telah berkata Sahal bin Abdillah rahimahullah, la mu'ina illallah, wa la dalila illa Rasulullah, wa la zada illa taqwa, wa la amala illa sabru alaiha. Ujar Sahal bin Abdillah rahimahullah, tidak ada pelindung kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Pelindung yang hakiki adalah Allah. Seharat-haratnya kakawalan, tapi tidak seperti mana Allah, di mana kakawalan yang baik lawan kita, nang seiring selangkah ujarnya lawan kita, tapi ada kalanya berpisah dengan kita. Seharat-haratnya bini cinta lawan kita, ada masanya pisah dengan kita, tapi cintanya Allah kepada kita. Di saat kita guring, Allah menjaga kita. Di saat kita guringnya saja Allah melindungi kita, Allah menjaga kita. Amun kada dilindungi, dijaga, dipelihara oleh Allah, saya yakin lubang hidung pian barataan penuh dengan semut. Masuk semut ke situ, apalagi yang guringnya kayaknya bukan semut lagi, kecoa masuk situ. Sudah samutnya, sudah kecoanya masuk ke mulut semuanya. Itu dijaga oleh Allah. Kata Allah, malaikat, itu si Pulana itu, si binian cantik itu, kalau guring dia mengangah kayaknya. Jaga jangan sampai ada lipan masuk ke dalam mulutnya. Kesian dia. Wah, dijaga oleh Allah. Ada malaikat, lipan mau masuk. Hei, jangan ke situ, itu bukan gua, bongol. Sana. Masuk ke lubang hidung. Samut, tidak ada gula di situ, ada juga upil. Ya, jangan masuk ke situ, itu bukan makanan ikam. Sana, diusir sama malaikat. Kada jadi masuk ke lubang hidung kita, kada jadi. Subhanallah, dilindungi oleh Allah. Allah yang melindungi kita. Ya, luar biasa. Security kita bayar untuk menjaga, melindungi rumah kita. Sewaktu-waktu aja bisa juga. Ya, kita yang membayar, dia yang jahat. Ya, tapi Allah, ya, di saat kita sadar, di saat kita tidak sadar, tetap dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wala dalila illa Rasulullah. Ya, tidak ada pemandu kecuali Rasulullah. Pemandu yang paling hebat, pemandu yang paling akurat itu adalah Rasulullah SAW. Ya, kenapa? Karena Rasulullah memandu kita sampai kepada Allah. Rasulullah memandu kita sampai ke tempat yang paling istimewa, yaitu surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu dipandu oleh Rasulullah. Sampai kita nih, di panduan Rasulullah nih kepada kita, bunda pian kada tahu. Ya, kita mau makan ada caranya. Ya. Kemudian ada doanya. Kita guring ada caranya, ada doanya. Masuk ke jamban, ada caranya, ada doanya. Di dalam jamban, ada caranya. Kemudian ketika kita hendak behira pun ada caranya, ada etikanya. Behira nang baik, nang kaya, inilah yang dipandu oleh Rasul SAW. Perihal behira, setelah behira, cebok yang terbaik diajarkan oleh Rasulullah SAW. Allah. Kalau ada banyu, pakai tayamum diajarkan oleh Rasulullah SAW. Berjalan yang baik diajarkan oleh Rasulullah SAW. Masya Allah. Berumah tangga yang baik diajarkan oleh Rasulullah. Berbisnis yang baik diajarkan oleh Rasulullah. Berkawal yang baik diajarkan Rasulullah. Tidak lepas dari panduan Rasulullah SAW. Makanya tidak ada pemandu yang paling harap selain daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka cukup pemandu kita Rasulullah. Kada usah cari-cari pemandu yang lain. Cukup Rasulullah menjadi dalil buat kita, pemandu kita yang akan mengantarkan kita sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Kemudian ujar beliau, wala zada illa taqwa. Ya. Tidak ada bekal. Tidak ada bekal yang istimewa kecuali takwa. Fa inna khaira zadit taqwa. Ujar Allah, sebaik-baik bekal itu adalah takwa.
Makanya tazawwadu, ya, berbekallah kalian dengan sebanyak-banyaknya, tapi bekalnya bekal takwa. Karena fa inna khairaz zadi taqwa, bekal yang paling baik itu adalah takwa kepada Allah. Itu udah paling top deh bekal. Bekal yang paling baik adalah takwa kepada Allah. Kita banyak melakukan beribadah, banyak melakukan taat, sama dengan kita ini menghimpun bekal-bekal kita sagan hidup kita di akhirat. Nanti di sana baru kita seperti mana kita mau tulak umroh, ya, tulak umroh, persiapkan semuanya sampai sandal japit kita bawa. Orang ikam nih buat apa sandal japit? Di sana itu kada perlu lagi sandal japit. Sudahlah, masukkan situ. Ya, sampai gunting kuku. Pakai nuker, pakai bawa gunting kuku. Kenapa? Sudahlah, masukkan semua. Sabun dimasukkan, gunting kuku dimasukkan. Pokoknya sandal japit dimasukkan. Nanti orang di sana pada bingung. Wah, sendalku hilang di masjid. Makanya tuh aku bawa sandal japit 5 pasang semalam. Hilang syuting, masih ada 4 lagi. Kamu ngali cari-cari sendal sana sini. Ya, ini kukuku di sini 2 minggu sudah pada panjang. Aduh, kayak apa leh? Hendak nukar, aku kadang ngerti bahasanya. Apa gerang gunting kuku itu bahasa Arabnya? Bingung. Nah, makanya aku bawa semalam dari rumah. Nyaman, bekal sudah ada semuanya. Ya, Masya Allah, sabun apa semuanya. Bingung cari-cari sabun. Ini ada sabunnya, sabun aku banyak. Masya Allah, aku bawa dari rumah semalam. Semuanya bawa dari rumah. Sampai iwak, bawa. Iwak apa tuh yang biasa dibawa itu? Iwak karing. Kam di sini anak cari iwak ngalih, kam. Nasi samin banyak di sana sini tuh, India tuh yang buat. Ya, tuh aku lihat, bawa sambal, bawa iwak kari. Waduh, nyaman banget. Bawa bakso. Di sini nukar 20 real, 25 real. Nah, aku bawa seorang. Nyaman, tinggal minta bajunya aja. Masya Allah, bekal banyak. Ya, nah itu perumpamaannya. Siapa yang banyak bekalnya senang di sananya. Hendak ini, hendak itu, semuanya ada fasilitasnya. Kalau yang nggak bawa bekal, gigit jari. Susahnya. Wala amala illa sabru 'alaiha, tidak ada perbuatan selain daripada sabar. Sabar dalam kebaikan adalah menjalankan. Sabar dalam maksiat yaitu meninggalkan. Wa qala Allah tabarak wa ta'ala wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, maka pasti Allah akan menjadikan engkau cerdas, akan menjadikan engkau pandai, akan menjadikan engkau ini seorang yang pintar. Bagaimana caranya? Itu rahasia Allah. Bagaimana syariatnya? Nanti di minggu yang akan datang kita lanjutkan. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, dan istiqomah dalam menuntut ilmu agama. Amin ya rabbal alamin. Bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daiman bidawami milkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Nas'aluka ilman nafi'a wa amalan salihan mutaqabbala wa rizqan halalan katsiran thayyiba. ونعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى وعمل لا يرفع ودعاء لا يستجاب له نسألك علما لدني والمشرب صافي الهني وهب يا غني ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه بارك وسلم والحمد لله رب العالمين والعفو منكم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.